Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawabnya semangat, sehat lahir batin. Amin. Yang ada sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Amin. Jauhkan dari kita, keluarga kita. Yang punya keluarga, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunannya soleh-solehah, hafiz-hafizah. Dan mudah-mudahan yang punya hutang lunas semua hutangnya. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh. Ya Allah. Yang belum umroh yang belum umroh bisa berangkat umroh. Yang sudah umroh bisa umroh lagi. Yang belum haji bisa berangkat haji dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Awalnya saya nanya dengan yang undang, yakin kan Senin Ahad malam karena ada acara debat, karena saya juga tidak pernah absen nih. Baru ini absen, katanya tak apa-apa bang, insyaallah semangat. Alhamdulillah, kan kita nanti bisa nonton siaran ulang. Yang alhamdulillah setelah sekian lama kita silaturahmi lagi ke Surau Bintang Jalan. Yang alhamdulillah di Jakarta ini baru landing tadi. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan perjalanan di kemudian hari hingga pulang nanti selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasakan keresahan, ketakutan, terutama terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita menakuti atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi tapi sudah menghantui pikiran kita. Maka di surah An-Nisa, di surah keempat ayat ke-9, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan, atau disebut dengan generasi yang lemah. Dan ini sudah digambarkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ini menjadi permasalahan serius dari berbagai aspek, maka terutama dari sisi next generation, yakni keturunan yang melanjutkan kita. Maka banyak orang tua hari ini berlomba-lomba punya rumah, anaknya 5, rumahnya 5, agar bisa diwariskan ke anak-anaknya. Berlomba-lomba beli tanah berhektar-hektar agar bisa diwariskan. Berlomba-lomba mengkuliahkan anaknya S1, S2, S3. Agar apa niatnya tadi? Jangan sampai generasi di kemudian hari tidak menjadi generasi yang lemah. Dan di sini Allah mengajak kita untuk takut, untuk khawatir, untuk mengantisipasi. Jangan sampai kita cuek, menganggap enteng. Namun di ayat yang lain, di surah Al-Baqarah contohnya, di beberapa ayat kita ambil saja, misalnya ayat 38.
Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah sebutkan ketika Nabi Adam dan pasangannya turun ke bumi, Allah sertakan dengan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Nah, ini kan seperti dua sisi yang bertolak belakang. Allah menggaransi kita tidak perlu takut, tidak usah takut. Tapi di surah An-Nisa ini Allah suruh kita untuk takut. Maka di dalam Al-Quran itu walaupun sama-sama artinya ketakutan, tapi setelah kita tinjau dalam bahasa aslinya berbeda. Di surah An-Nisa contohnya ini menggunakan ketakutannya dengan bahasa khasyah. Sedangkan di surah Al-Baqarah Allah gunakan istilah khauf. Nah, khaufun ini adalah ketakutan perihal duniawi. Untuk urusan duniawi tidak usah takut, kata Allah, tidak usah khawatir, karena semua makhluk bernyawa di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka saja contohnya di surah An-Nisa, surah Hud, surah ke-11 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini melainkan semua rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu mana tempat kediamannya, mau di gunung kah, di lembah, di kota, pedalaman, di dekat mall atau di dekat surau. Allah tahu tempat kediamannya dan Allah tahu tempat-tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis. Maka dalam hadis Arba'in tertulis ada 4 hal yang sudah ditetapkan Allah ketika ruh ditiupkan dalam kandungan. Salah satunya adalah rezeki. Jadi urusan rezeki ini sudah ditetapkan Allah. Tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Ya. Jangankan manusia, di sini garansinya adalah semua makhluk bernyawa. Dabbah ini adalah semua makhluk bernyawa. Semua yang punya nyawa itu dabbah, gitu ya. Semua yang punya nyawa ini namanya dabbah. Cacing nih contohnya. Tahu cacing? Di sini cacing ya namanya. Sama. Cacing hidupnya di bawah tanah, rezekinya dijamin sama Allah. Tuh. Cacing nih hidupnya di bawah tanah, rezekinya dijamin Allah. Maka tidak ada istilah cacing kelaparan. Yang ada cacing kepanasan. Kalau cacing kelaparan nggak ada, karena sudah dijamin. Ini cacing hidup di bawah tanah, apalagi manusia hidup di atas tanah, sempurna lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di surat At-Tin, surah ke-95 ayat ke-4. Sungguh, laqad di situ menggunakan taukid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesempurna-sempurnanya ciptaan yang aku ciptakan di muka bumi ini, kata Allah, adalah manusia. Manusia ini sempurna. Sehebat apapun teknologi manusia tidak mampu menciptakan yang menyerupai manusia. Jangankan manusia, Allah sempat menantang buat seekor lalat, tak ada yang mampu. Gitu ya. Apalagi ini manusia. Manusia ini sangat kompleks. Dari struktur saraf yang ada di dalam tubuhnya, kita belajar ilmu kesehatan juga. Bagaimana dari iris mata kita, dari pupil kita bisa tahu keadaan organ dalam tubuh kita. Dari lidah kita bisa tahu keadaan organ dalam kita. Dari letak jerawat kita nih, di pipi kah, di kening kah, di dahi kah, pipi atas kah, pipi bawah,
kita bisa tahu organ dalam apa yang bermasalah. Ciptaan Allah ini sempurna sekali, luar biasa. Bahkan dari telapak tangan, kalau Allah firmankan di dalam Al-Quran itu di surah, ketika mulut dikunci, maka Allah biarkan tangan berbicara. Itu di surah Yasin itu tidak nunggu nanti di akhirat. Sekarang pun tangan kita bisa bicara. Maka kata Agnes, ngomong sama tangan gitu ya. Tangan ini bisa ngomong, dia bisa bicara. Tinggal kita bisa dengar nggak gitu. Dengarnya pakai mata. Demikian nih buat teman-teman bagian. Nah, jadi dari ciptaan Allah yang begitu sempurna ini, sangat kompleks, detail, rinci, itu tidak mungkin tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, Masya Allah, ketemu lagi. Kemarin di Pontianak, sekarang giliran. Alhamdulillah. Apa tadi? Giliran. Gilirannya. Giliran. Wah, perlu dikasih jodoh. Ya. Bagaimana dengan kita yang katanya rezekinya dijamin Allah, bukan lagi dijamin sama Allah, negara menjamin. Harusnya dong. Wah, nggak lebih panas dari debat dong. Dalam undang-undang dasar ada jelas. Iya. Negara menjamin kemakmuran dari rakyat-rakyatnya. Allah jamin, negara menjamin. Kok rezekinya gini-gini aja? Bahkan tingkat kemiskinan semakin naik. Yang miskin banyak. Padahal, mohon maaf, Indonesia ini mayoritas muslim, 80%. Paling mudah cari masjid. Saking banyaknya masjid, surau masjid. Saking banyaknya itu. Kok masih banyak yang miskin? Katanya rezeki Allah yang jamin. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Why? Gitu. Apa yang salah? Gitu. Di mana kabel putusnya? Seharusnya semua lampu nyala. Kok ada 1-2 lampu yang tidak nyala? Kan gitu. Berarti kan ada yang konslet nih gitu. Rupanya, oh bukan lampu bang itu. Itu apa? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perihal-perihal duniawi tidak usah kita takutkan. Apalagi kalau kita bicara dunia, biarkan anak-anak kita berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jangan paksakan anak seperti yang kita inginkan. Ingat, anakmu bukan milikmu, anakmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya numpang lahir lewat dia. Jangan sampai kita PNS, anak harus jadi PNS. Kita dokter, anak harus jadi dokter. Kita paksakan anak kita sesuai mau kita. Padahal Allah menciptakan manusia ini sempurna. Yang harus diseriuskan itu akhirat. Dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Maka biarkan anak-anak kita memilih dunianya dengan sebagaimana dia memilih permainannya. Nggak suka main Barbie, dipaksa main Barbie gimana? Dia nggak suka main game handphone, dipaksa main game. Namanya orang main game, video game, mau permainan game apapun, dia pasti ingin memainkan sesuatu yang dia senangi. Kan tujuan game membawa kesenangan bagi dia. Seharusnya dunia tuh gitu. Karena ciri-ciri orang sukses salah satunya dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia sukses. Ketika dipaksa dia mengerjakan sesuatu yang bukan minat dan bakatnya, biasa perkembangannya agak lambat. Maka tidak semua anak bisa disamakan, tidak semua anak bisa kita paksa. Nah, jadi kembali bahwa urusan dunia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah.
Tapi Ustaz, anak saya ini pengen jadi pemain bola. Kan apa untungnya jadi pemain bola Ustaz? Nah, inilah kita nggak tahu, nggak paham, gitu ya. Coba kita punya anak seperti Ronaldo. Berapa tuh penghasilannya satu hari? Berapa miliar? Kita akui lah anak kita. Akui, yang bukan anak pun diakui. Yang tante 2 kali, sepupu 3 kali itu akan ngaku keluarga semua. Iya kan? Udah penghasilan gitu. Jadi orang tak nengok lagi tuh pemain bola kah apa, yang penting dia sukses. Bahkan main game online pun hari ini bisa sukses. Asal tadi ditekuni, di manage dengan baik. So kalau begitu di surah An-Nisa ayat ke-9 ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Khasyah ini adalah ketakutan perihal akhirat. Urusannya urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kepada karakter. Dzurriyyatan dhi'afan, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sholat subuhnya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah bacaan Qur'annya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf, hari ini banyak orang tua itu terbalik. Lebih mengedepankan dunia anaknya daripada akhirat anaknya. Siapa di sini yang punya, yang punya anak gadis belum nikah? Nggak ada? Ada Pak? Oh, ibu-ibu? Ada? Ada kata-kata? Satu. Oh, ada. Semoga jadi anak yang solehah. Biar didoain. Takut pula. Takut tenang. Maksudnya tadi survei. Nah, jadi banyak orang tua hari ini terbalik. Ketika anaknya tidak naik kelas, dimarah 3 hari 3 malam. Kalau anak tidak pandai ngaji, biasa-biasa saja. Anak tidak sholat subuh, biasa-biasa saja. Padahal jelas dari Nabi SAW, usia 7 tahun sudah wajib sholat. 10 tahun belum sholat, Fatih kasih pelajaran. Dalam terjemahan yang lain, pukul. Bahasanya bukan berarti KDRT Bapak Ibu ya, tapi saking seriusnya gitu dalam mendidik anak, dalam hal sholat, dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan banyak terjadi orang tua yang khawatir anaknya tidak bisa bahasa Inggris, dia leskan bahasa Inggris. Sampai-sampai kalau di Pontianak tuh 6 juta Bu, 1 bulan Bu, les bahasa Inggris. Mau orang tuanya bayar gitu. Yang mohon maaf, ilmunya belum tentu dibawa mati. Tak mungkin kita masuk kubur, malaikat nanya what's your name. Nah, jadi kita ya lihat bagaimana jangan sampai kita ini terbalik. Tapi ketika misalnya ada masjid Surauni misalnya membuat pendidikan Al-Quran, ada tidak di sini? TPA, anak-anak, ada, ibu-ibu, bapak-bapak, ada. Misalnya ada dibuat, bayar enggak? Bayar enggak? Ngajinya bayar enggak di sini? Infak. Ya, infaknya itu wajib atau wajib berapa bayarnya? Anak-anak 50.000. 50.000 untuk ngaji. Katanya mahal Ustaz, 50.000, anak saya 400.000. La ilaha illallah.
Padahal ya, kalau dibandingkan ilmu dunia, ini ilmu yang diajarkan alif bata, ilmu yang menghantarkan sampai ke alam kubur, sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Istilahnya ini ilmu dibawa sampai mati. Ini ilmu dibawa sampai ke alam kubur. Tapi kok 50.000 dibilang mahal gitu. Maka daripada itu, inilah konsep yang harus kita rubah. Saatnya rubah pola pikir kita untuk mengedepankan hal-hal akhirat. Minimal Bapak Ibu, cek orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Jangan sampai ada yang tinggal satu rumah dengan kita nih tak sholat. Yang tinggal satu rumah dengan kita ini ngajinya masih belepotan, dan itu PR besar untuk kita. Nah, maka daripada itu semangat. Apalagi yang punya anak. Misalnya ada yang datang melamar malam ini misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang datang nih pakai Alphard. Turun dia dari Alphard putih, pakai jas, eksekutif muda. Jangan tanya bisnisnya, banyak. Saya ini datang, kata beliau, ingin melamar anak bunda. Jangan tanya penghasilannya, bisnisnya banyak. Tapi sholatnya ini belang-belang kambing. Sholat subuh hampir tidak pernah. Ngajinya belepotan. Bahkan disuruh baca Yasin, dia baca Yasa. Yasa. Baca coba, kata bapaknya kan. Alama, alif lam mim, dia baca alama. Tak tahu ngaji. Nah, kira-kira Bu, diterima atau tidak? Oh Bu, diterima? Hah? Mikir dulu. 50-50. Pak, diterima atau tidak? Pertimbangan. Oh, timbang dulu Alphard kayaknya. Nanti kalau udah nikah belajar nanti ya. Iya benar. Betapa banyak kasus udah nikah tak bisa lagi diatur. Betul nggak? Anak-anak itu harus kan sebelum nikah ya susah ngaturnya, udah remaja apa juga nikah. Atau pertanyaannya saya lupa, yang melamar ini datang pakai motor bebek, starter kaki, minjam lagi, nyampe pakai baju koko, mungkin balik pondok kali, kopi agak mereng. Habis dari masjid sholat, dia minta sholatnya semoga dimudahkan. Datang dia, Assalamualaikum Umi lah manggil tuh. Saya ini ingin melamar anak Umi. Apa orang tua nanya? Kerjaanmu apa? Kan gitu kan? Ya saya ini guru ngaji lah, biasa ngajar-ngajar KPA. Oh, 40.000. Bayangin belum dipotong. Ya. Oh ini orang-orang 50.000 nih gitu kan. Gocap ya. Ini anak-anak gocap nih gitu kan. Nah, terus nanti anak saya tinggal di mana kalau nikah? Ya kita namanya merintis ya. Nah, kontrak dulu. Nanti ada rezeki kita, lalu punya beli rumah dan seterusnya. Tapi jangan tanya sholatnya Bu, anak pondok nih dekat dari masjid. Jangankan 5 waktu, tahajudnya nggak pernah absen. Hafiz 30 juz. Diterima atau tidak?
Benar lah sih. Terima. Benar. Tadi pikir-pikir kan. Gocap dong. Yakinlah. Gocap sebulan ya. Gocap sebulan. Satu anak Bu. Kalau TPA Satria 100, Amin. 1000, 50 juta. Wah, jadi bisnis TPA nih. Nah, jadi kita tak tahu gitu ya. Jangan tertipu dengan casing luar. Bisa jadi yang datang naik mobil nih, mobilnya kredit belum lunas. Ini saya bukan cerita, saya cerita diri saya sendiri. Saya nikah umur 19 tahun, 11 tahun yang lalu, habis lulus SMA. Ini istri saya ini kawan satu kelas. Dapat tawa toh. Jadi kami menikah. Waktu itu habis SMA saya ada usaha, punya mobil, cuma mobilnya kredit. Habis nikah, datang pakai mobil, masya Allah, terima. Setelah nikah 4 bulan, mobilnya ditarik dealer. Mertua saya nanya, mobil yang kemarin mana? Nah, itulah pentingnya kita kalau yang datang naik mobil tanya Bu, BPKB. Nah, biar jelas gitu ya. Ya, jangan sampai rental apa. Kita tidak tahu orang yang orientasinya kepada dunia biasanya hidupnya jungkir balik. Ya. Mengabaikan akhirat, mengabaikan ibadah, itu hidupnya jungkir balik. Tapi orang-orang yang mengedepankan ke urusan-urusan Allah, insya Allah, kalaupun ada ujian, turunnya tuh naik. Walaupun turun dikit, naiknya banyak. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, bisa jadi yang datang naik motor ini lulusan pondok. Sebagaimana Allah jamin orang-orang yang dekat dengan Allah, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia punya pondok juga, cabangnya 10. Masing-masing pondok ada mobilnya, ada rumah ustadznya, mau pilih mau tinggal di mana, pakai mobil apa. Maka jangan tertipu dengan casing luar. Begitulah kita menekankan dzurriyyatan di'afan ini. Kalau istilah sekarang namanya strawberry generation, generasi strawberry, Gen Z. Ya, ini yang sensitif, lembek, bukan lembut ya, lembek. Kalau lembut berarti hatinya lembut, bersih. Ini lembek Bu, saking lembeknya benyek. Karena tak seperti kita dulu belajar, dimarahin guru, pulang ke rumah lapor orang tua, malah ditambah marah sama orang tua. Anak zaman sekarang dimarah guru, lapor orang tua lapor polisi. Unik kan? Anak bisa kabur dari rumah, nggak habis pikir di luar Nurul gitu ya. Bagaimana kok bisa anak merajuk, anak ini baperan, dia tersinggung, terus pokoknya sensitif sekali. Maka hari ini hampir semua orang tua tidak bisa melepaskan handphone dari tangan anaknya sendiri. Tidak bisa lagi mengontrol handphone dari tangan anaknya sendiri. Kalau dulu anak di rumah anak aman. Kalau sekarang di rumah, apalagi di kamar, berjam-jam tidak keluar, ada wifi juga, wah patut dicurigai. Luar biasa fitnah akhir zaman ini. Inilah tantangan Gen Z, tantangan orang tua di generasi milenial punya anak Gen Z, ada lagi generasi Y, generasi Z. Maka menjadi PR kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran inilah petunjuk hidup. Buka surah Yunus surah ke-10 ayat ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu,
Barang siapa yang dapat petunjuk, Allah kasih kebaikan untuk dirinya sendiri. Petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, kesesatannya untuk dirinya sendiri. Maka kata Nabi, aku berlepas diri dari semuanya. Maka kullu nafsi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali dia yang tidak mau. Yang mau ayo sama-sama, yang tidak mau udah, kan gitu. Bahkan di ayat 109 di surah Yunus tadi, wattabi' ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi kalau sudah kita disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan Al-Quran, kita ikuti, sami'na wa ata'na, wasbir hatta yahkum Allah. Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Maka seperti apapun permasalahan hidup kita, kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Karena Al-Quran ini bukan hanya berisikan ajakan ibadah-ibadah makhluk saja, bukan hanya mengajak sholat, ya, mengajak puasa. Di dalam Al-Quran ini juga membahas perihal dunia. Maka yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran ini adalah jannah atau surga di dunia dan di akhirat. Bukan berarti kita di dunia ini miskin papa, susah, di akhirat baru dibalas semuanya. Enggak. Justru ketika kita mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat lebih banyak lagi kebaikan yang akan kita dapatkan. Bahkan kalau Bapak Ibu buka surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu 'alaihimul tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Jadi beriman saja tidak cukup. Yang dibutuhkan berikutnya adalah keistiqomahan, keberlangsungan, terus-menerus, sustainable, mengerjakan sesuatu yang sama. Sholat ini kan sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, berulang-ulang, tiada jenuh, tiada bosan kita mengerjakannya. Karena yang Allah lihat adalah keistiqomahannya. Mereka istiqomah. Selain dia beriman, dia istiqomah. Istiqomah ini yang berat, yang mudah istirahat. Istiqomah ini. Tapi saya udah 2 tahun Ustaz, gini-gini aja. Belum. Tunggu 3 tahun. Gitu kan. Saya udah 3 tahun nih Ustaz. Belum. Terus 4 tahun lah gitu kan. Udah 4 tahun, belum juga 5 tahun. Terus sampai apa? Sampai maut memisahkan. Keistiqomahan itu sampai mati. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu disandingkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya berimanlah kepada Allah sampai akhir. Kalau kita sudah memutuskan inilah jalanku, istiqomahkan sampai maut memisahkan, tunggu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat-malaikat dari langit. Saya pernah nanya dengan Syekh Daud tentang tatanazzalu ini, muncul di surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli. Apa bedanya tanazzalu di surah Al-Qadar dengan tatanazzalu di surah Fussilat? Tanazzalu artinya sekali turun. Jadi turunnya malaikat di surah Al-Qadar hanya di malam Lailatul Qadar saja. Setahun sekali. Itu pun tidak tentu. Malam 21 kah, malam 27 kah, malam ganjil dari awal atau ganjil dari akhir. Nah, kalau ganjil dari akhir yang genap jadi ganjil kan. Jadi 10 malam terakhir itu berpotensi ya adalah malam Lailatul Qadar, dari malam 21 sampai malam 30. Tapi di surah Fussilat, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ini turunnya terus menerus. Maka ada kalimat pengulangan tatanazzalu.
Turunnya malaikat ini terus menerus, bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Terus turun terus nih malaikat. Memberikan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Ketika malaikat turun kepada mereka, malaikat berkata, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, gembirakan dengan surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa surganya nih? Kita lihat ayat 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Garis bawah ini. Jadi jannah ini bukan hanya nanti di akhirat. Maka ada istilah Rasul disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah baiti jannati, rumahku surga. Jadi ada surga di rumah. Nah pertanyaannya, rumah kita udah jadi surga belum? Untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi ketika malaikat sudah menawarkan surga, kita istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Bukan hanya di akhirat, Bu, bukan hanya di dalam kubur, itu pasti dah ya, tapi juga di dunia. Karena tidak salah umat Islam, orang-orang beriman menikmati dunia ini. Kul man harramallah, siapa yang mengharamkan perhiasan dunia ini, kata Allah. Bahkan Allah mewariskan tanah-tanah, rumah-rumah, emas, perak kepada manusia yang dikehendakinya. Dan khusus di akhirat hanya orang-orang beriman saja. Tapi kalau di dunia ini orang kafir bisa dapat, orang beriman bisa dapat. Tapi kalau di surga akhirat itu hanya orang beriman saja. Artinya orang beriman ini dapat dua, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau orang kafir, dunia saja, akhirat tak dapat. Tapi kalau orang beriman seharusnya dapat dua-dua, seharusnya. Nah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa pelindungannya di sini? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Masya Allah. Bapak Ibu mau minta apa saja, ingin apa saja, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh apa yang kamu minta. Jadi ada keinginan yang dikabulkan Allah, keinginan ini belum minta udah dikasih. Kayak tadi saya dari bandara, lapar gitu kan. Bilang istri ya lapar, tapi tidak sempat nih ngejar waktu. Sampai sini disiapkan makanan, Masya Allah. Itu keinginan yang langsung diperoleh, langsung diijabah sama Allah. Nah ada juga kita memperoleh apa yang kita minta. Doa kita setelah sholat, doa kita tadi bisa umroh, doa kita bisa haji, doa kita bisa apa? Dapat jodoh, doa kita dapat keturunan, doa kita yang baik-baik, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menjadi garansi dari Allah. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah keistiqomahan. Tapi saya sudah 3 tahun, karena istiqomah ini dia tidak bicara soal angka. Nah, namanya keistiqomahan ini dia terus menerus. Tidak bicara setahun, 2 tahun. Ada yang 3 hari sudah dianggap istiqomah, ada yang seminggu sudah dianggap istiqomah, ada yang 7 tahun baru dianggap istiqomah, ada yang 12 tahun, 20 tahun. Jadi kalau kita bercermin dengan diri kita hari ini, ya, kok saya ini berarti belum. Nah jadi istiqomah lagi, jangan berhenti. Ibarat kita ngantri bensin di SPBU, istiqomah pasti dapat. Antrian sepanjang apapun pasti sampai. Nah yang jadi masalah kalau di tengah jalan dia keluar dari antrian, maka tidak dapat bensinnya. Padahal dikit lagi kalau dia istiqomah dapat. Hanya bicara soal istiqomah, soal keistiqomahan. Yang ini merupakan garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, di surah Al-Maidah. Kita buka surah Al-Maidah ayat ke-66.
Al-Maidah artinya hidangan. Ayat 66. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh berpegang teguh, bukan hanya membaca ya, bukan hanya dia membaca, tapi juga bukan hanya dia menghafal, tapi dia menjalankan, mengamalkan hukum-hukum yang ada di Taurat, Injil, kalau zaman kita hari ini Al-Quran, diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Nah, ini jaminan, garansi. Maka kita ya, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Nah, jadi sebenarnya tidak ada istilah pengangguran. Itu hanya mindset yang keliru. Seolah-olah kalau nggak terdaftar jadi PNS nganggur gitu. Padahal kalau dia punya kreativitas, dia punya keterampilan, dia bisa berkarya, dia dapat penghasilan. Ya. Nah, maka ini menjadi dasar surah Al-Maidah 66 ini. Di Pondok Askof kita di Pontianak itu gratis, Pak. Tidak ada biaya bulanan. Ini ayatnya. Jadi kita tidak meminta biaya bulanan kepada mereka. Kita ingin membuktikan ayat Allah di Al-Maidah 66. Sungguh-sungguh semuanya masuk di sini, jalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dijalankan, tidak akan miskin, tidak akan kosong dapur kita. Insya Allah. Dari saya punya 3 santri, 10 sampai hari ini 300. Satu bulan tuh bisa butuh 2 ton beras. Alhamdulillah gitu. Ada ya rezekinya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya, ini ayat, ini garansinya dari Allah. Selamat aqam. Jadi bukan hanya aqam sholat, tapi aqamul Quran. Bukan hanya mendirikan sholat, tapi mendirikan Al-Quran. Mendirikannya maksudnya menjalankan, mengamalkan dan mengistiqomahkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Syaratnya 2. Saya selalu bilang ke santri-santri, selama kita berpegang teguh dengan 2 ini, insya Allah kita tidak akan susah. Apa itu? Minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka ada kelompok yang jujur dan yang taat. Jadi syaratnya 2, jujur dan taat. Selama jujur, dia taat dengan hukum-hukum Allah, maka insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Pernah suatu ketika, Pak, santri kita ini 60 orang waktu itu, sudah 60 orang. Uang makan kurang lebih sempat 300.000 lah satu hari. Uang lauk pauk di luar rumah. Waktu itu ya belum ada baitul mal, yang menghandle itu istri saya, menghandle keuangan dan dapur. Nah, kita tiba-tiba di malam itu istri saya bisikkan untuk makan besok kita nggak ada. Hah? Nggak mungkin. Anak-anak sudah tahajud, udah ngafal, udah sholat duha, udah setoran hafalan, sudah ngaji. Kok tidak ada uang makan besok? Berarti ada yang konslet. Konsletnya di mana? Kita cari. Saya dan istri introspeksi, datang tak ketemu, sudah sama-sama muhasabah, kita ajak santri. Salah satu sidang termudah anak Gen Z hari ini adalah sidang handphone. Handphone yang membuka. Password dibuka dia, masuk WhatsApp di password lagi. Nanti udah buka WhatsApp, di dalam WhatsApp ada password lagi. Hebatnya begini. Passwordnya berlapis-lapis. Tapi dengan ilmu Allah gitu ya. Password itu bisa terbuka. Nah, akhirnya kita minta mereka jujur, ketahuanlah di antara mereka ada yang chatting-chattingan dengan yang bukan mahram.
santri dengan santriwati chatting-chattingan. Oh ini masalah konslet. Akhirnya kita suruh mereka sholat taubat dan memperbaiki diri, dan hasilnya Masya Allah besoknya makanan, ada donatur yang datang bawa mengcover makanan satu hari. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ayat Al-Maidah 66 ini menjadi bukti bahwa urusan dunia itu di-cover oleh Allah. Lalu kenapa masih ada yang miskin? Mohon maaf, lulusan pondok tapi hidupnya susah, mau makan pun susah. Coba cek, jadi pondok dulu ngapain? Minimal hubungannya dengan guru, cek dulu. Ini orang pondok, belajarnya agama ya, dari A sampai Z, beda dengan sekolah negeri. Diajarkan semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, duha, tahajud, ngaji, hataman bukan lagi kurang berapa kali. Kok mohon maaf, mau makannya susah? Coba cek. Nah itu yang kita ingin bilang ke santri-santri, jangan degel-degel. Pondok Quran ini beda dengan pendidikan di luar, karena efeknya ya hingga ke masa depan mungkin kasihan. Maka belajar sungguh-sungguh, termasuk kita hari ini yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan bersama Al-Quran. Istiqomah bukan sekedar menghafal, tapi hidup bersama Al-Quran. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat terdahulu, Thullatum minal awwalin, banyak dari orang-orang terdahulu mereka ahli Quran, hafalannya cuma 2-3 ayat, tapi diamalkan semuanya oleh sahabat-sahabat terdahulu. Tapi yang ditakuti oleh Rasulullah di akhir zaman ini adalah orang-orang yang menghafal Quran, hafalannya dengan nomor ayat, nomor halaman, bahkan Masya Allah Bang Moyo di Jakarta juga rupanya. Ini pahlawan Pontianak ini. Masya Allah. Saya mana tadi? Apa nomor ayat, nomor halaman, tapi tidak diamalkan. Ini yang apalagi yang hafal yang hafal saja masih punya celah ya. Apalagi udahlah tak hafal, melanggar terus, tabrak saja, tabrak sini gitu ya, tabrak terus gitu ya. Nah maka mudah-mudahan kita bisa, saya pun yang ngomong di depan ini masih belajar, kadang masih tabrak-tabrak juga. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Maka kita sama-sama saling mendoakan bisa istiqomah bersama Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, hingga ke anak cucu-cucu kita. Hari ini neneknya hafal Ar-Rahman, insya Allah anaknya 5 juz hafalannya, cucunya 30 juz, yakinlah. Nah, jadi tidak sembarang dapat 30 juz ini. Jadi ketika dulu Hana istrinya Imran nazar sama Allah, ya Allah ini kandunganku sudah aku nazarkan kepadamu ya Allah, berkhidmat di Baitul Maqdis, berkhidmat di masjid. Sekali lahir cewek maksud ini lahir laki-laki dong, supaya jadi nabi, ngurus masjid Baitul Maqdis. Sekali lahir cewek, nah cewek ngurus masjid, cewek jadi marbot kan? Nah itulah menjadi sejarah bagaimana cewek juga bisa jadi marbot, yakni Siti Maryam. Nah rupanya yang sedang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan anaknya, tapi cucunya. Aku sedang menyiapkan pabrik. Wanita ini kan pabriknya Allah dalam menciptakan manusia. Tangan kanannya Allah, namanya Rahim. Tangan kanannya Allah untuk menciptakan manusia. Maka rusak ibunya, rusak anaknya. Maka genosida yang dilakukan di Palestina, 70% yang dibantai mereka adalah ibu-ibu dan anak-anak. Rusak ibunya, rusak anaknya, selesai generasi. Gitu. Maka daripada itu kita jaga mulai dari anak, mulai dari diri kita,
anak kita, insya Allah cucu. Tapi saya udah rajin ngaji Ustaz, anak saya belum mau dengar. Tidak apa-apa, istiqomah ya. Nanti cucunya hafiz Quran. Amin. Ya, saya ngaji semangat di masjid, tapi anak saya tak ada satupun yang mau mondok misalnya gitu ya. Tidak apa-apa, nanti lihat nanti cucu kita, anak kita, anak dari anak kita ya nanti ya hafiz Quran. Insya Allah. Semangat terus. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Habis ini saya izin lanjut lagi ke Bogor. Mudah-mudahan selamat dan besok berangkat lagi ke Jordan, Aqsa, Mesir, mengantar donasi kawan. Yang doanya mudah-mudahan lancar perjalanan, pergi selamat, pulang selamat, dan bisa istiqomah terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tidak ada pertanyaan kan? Pertanyaannya tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada. Pertanyaannya berubah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum umroh bisa berangkat umroh, yang belum haji bisa berangkat haji. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa tahbatilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takhudhu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa rizqana wa anta khairul raziqin. Allahumma ja'alna ahlallah, ahlal Quran, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, ahlul jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjang umur kita ketemu lagi, amin. Pendek umur kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf banyak salah kata. Maka semuanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama sebentar. Jakarta Pusat.